diterangin sama polisi. Kata polisi gini, Pak, Bapak kalau pakai Avanza mati nih. Iya Pak. Bisa ntar aja ngomongnya Pak. Secanggih-canggihnya internet apapun itu ya, ketika ngomongin modifikasi kita kan ketemu sama manusia juga. Iya benar. Dan proses sosialisasi itu tuh yang menurut gue tuh masih kental banget nih di modif-modif ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Dari Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini nih spesial, ya gak? Udah banyak banget yang ngomong, Mas undang Bang Gofar dong. Iya. Akhirnya kedatangan tamu Mas Gofar. Halo. Gila, Sehat ya? Sehat banget. Mantap. Thank you nih di Elite nih udah ngundang lagi. Yo, karena kemarin udah sempat bikin konten bareng ya Mas. Dibacain. Ya? Dibacain waktu itu makan buah kiamboy. Iya kan? Iya, buah rasanya kayak tai monyet tuh. Kalau kata saya kayak pasir rasanya. Iya benar, kayak pasir ya kan. Nah, sekarang karena banyak banget Mas yang penasaran sama mobil lo. Nah, kebetulan sekarang Mas Gofar lagi bawa E36 wagon-nya, teman-teman, ya kan? E36 yang beda, banyak kan sedan. Ini wagon-nya, yeah. ya kan? Rare. Mas, gue mau tahu dong Mas, kalau ini E36-nya tahun berapa Mas? 98. 98? Iya, 98. Kan E36 tuh ada 318, 320, 323, ini? 323. 323? Matic? Matic. Cakep, enak dipakai. Enak dipakai, dan gue pakai mobil ini salah satunya kenapa yang gue sayang-sayang, ini jarang rewel. Kecuali kemarin tuh tiba-tiba overheat. Gara-gara masuk angin selang ini apa namanya? Radiator. Radiator. Oh, ada angin palsu. Mesti di-bleeding dulu. Iya benar. Nah, sisanya nggak masalah. Dulu gue semua mobil gue taruh bengkel. Tinggal sisanya tuh nih. Sini? Iya, gue bawa ke Bogor, ke luar kota. Buat aktivitas kerja lo deh. Selama 2 bulan kalau nggak salah. Makanya ini nolong banget sih mobil ini, sayang banget. Mesinnya sehat banget cuy. Kata orang stroke apa aja, sayang ah. Tapi benar sih Mas, kalau menurut gua nih ya, menurut gua tergantung keperluan. Iya nggak sih Mas? Kalau lu stroke up tapi nggak bisa lu pakai dan lu nggak nyaman dengan itu, ya mendingan pakai standar aja. Standar aja. Iya nggak sih Mas? Kan yang dicari kalau misalnya kita ngomongin harian ya, yang penting kan enak. Betul. Iya. Reliable ya Mas ya. Nggak nyusahin gitu kan. Betul. Kecuali kalau keperluannya lu mau balap. Gitu, beda. Bener. Tapi ini kan kayak buat ya udah Riana aja gitu kan. Ya kalau ini ya udah dandan. Iya kan? Memang yang 318 kan memang boyo tuh. Iya, ini 323 lumayan lah. Enak lah, Matic 323. Mau jalan tol panjang ayo, nyantai ayo, nggak Mas? Enak situ. Nah Mas, gue mau nanya, sebenarnya dari awal, ini kan lu suka banget sama otomotif nih. Kalau gue liat lu bikin channel juga suka otomotif juga, terus lu juga ngumpulin beberapa mobil juga, yang lu dandanin segala macam. Kalau gue tanya, awalnya lu suka otomotif itu dari mana, Pak? Kebanyakan sih gara-gara sekitar ya. Oke, lingkungan. Lingkungan dulu kan SMA, SMP, SMA ngelihat orang-orang mobil kan saat itu masih belum apa ya bahasa ilmiahnya, miskin lah. Dulu miskin ya. Jadi ya sebatas cuma ngumpulin poster doang. Oke, iya. Gue inget banget Wan, SMA gue masang di kamar gue poster E39 Wagon Touring baru keluar. Baru keluar tuh mobil. Set masang terus tiba-tiba jadi zaman dulu di kamar tuh poster band, poster bola, poster basket, ada nyelip mobil nih. Gitu. Terus SMA tuh gue lihat lagi keluar sekolah. Ada 39 putih pakai velg Alpina. Jodohnya Roti tuh. Wah anjing keren banget nih. Suatu hari gua mesti punya. Oke. Tahun 2018, 17 baru kesampaian tuh. Sekarang mobilnya di Cibon. Oh iya. Abis dari Cibon pindah ke adanya si Melanie Ricardo. Roy Ricardo. Iya. Kemarin Roy juga WhatsApp gua tuh. Iya. Si wagon itu? Iya, udah dicat merah. Oh, dicat. Oh iya, udah dicat merah, benar. Jadi pertama beli masih Andi Subowo kan tuh. Benar. Pas beli, gua anjing palak Alpina. Ini yang di otak gua dulu tuh. Iya, yang lo jadi poster itu ya kan. Putih palak Alpina. Langsung tuh. Buat beli, udah langsung. Dan enak ya, suratnya lempeng. Paling aman Mas, karena tujuannya mau dipakai harian. Iya dong, harus tertib. Bener-bener di SNK ada touringnya gitu. Ih, cakep. Iya, sekarang di Roy Ricardo tuh Roy.
Rawat Iya. RW. Merah sekarang ya. Merah, Tadinya merah. putih itu Mas ya. Putih. Iya. Terus kalau gue lihat nih Mas nih, lo cenderung lebih banyak ngumpulin BMW. BMW sih ya emang. Karena perbedaannya kan orang-orang selalu membandingkan kalau kita ngomongin apple to apple ya antara BMW pasti sama Mercy. Betul. Gitu kan. Tapi gue merasakan gue pernah punya wagon Mercy yang baru tuh S204 Ya. yang facelift sama BMW Ya. gitu kan. Gue melihatnya gini nih, ada dua hal yang sangat signifikan nih perbedaannya. Oke. Gitu. Kalau kita masuk ke dalam Mercy itu bawaannya kita orang kaya banget gitu, berkelas banget gitu. Iya. Tapi kalau kita masuk BMW itu kita selalu merasa muda. Entah Betul. kenapa ya. Betul. Masuk BMW itu kayak merasa anak muda terus meskipun Betul, umur 50, 60 tapi ketika masuk BMW itu masih jiwa muda lu tuh masih tinggi banget kentalnya di situ. Mungkin antara elegan sama sporty kali ya. Betul. Iya, Iya. mungkin gitu kali ya. Iya. Tapi ya dua hal sih balik lagi masing-masing gue suka juga sih. Mercy juga suka, BMW juga suka. Iya. Cuma Mercy udah jual aja yang S204. Iya, ya harga cocokan ya. Iya benar. Harga-harga cocok cabut. Kalau kita tolak tuh kalau kata Islam kufur nikmat. Kalau ditolak, ya udah. Sebenarnya nggak maksud jual, cuma ya udah. Ya kalau cocok ya Mas ya, kenapa enggak? Iya enggak? Iya. Sebenarnya sayang buat mobil, cuma kalau harga cocok ya udah. Itu standar omongan orang-orang mau dagang. Gue jualnya kalau doang. Iya, gua tipis-tipis aja nih. Iya nggak? Cuy, kalau nggak malu mah gue nggak bakal lepas kali. Sebenarnya kalau nggak harga cocok sih nggak akan gue lepas gitu ya kan? Kan kalau malu kan gue bisa lihat lagi mobilnya. Benar. Kalau kangen gue bisa lihat. Standar omongan. Nah, mungkin bentuknya bedanya dari Mercedes-Benz dan BMW kalau dari mata gua Mas. Kalau Mercedes-Benz tuh udah ada pakemnya. Iya. Iya nggak sih? Iya, Maksudnya iya. kalau BMW lebih ke custom nih Mas. Iya. Lebih luas lagi kalau menurut gue. Apa ya, bengkel-bengkel third party-nya banyak lah. Benar. Jadi lo bisa lebih mix and match di BMW. Kalau Mercy kan AMG Brabus, Tuner-tunernya. tuner-tunernya. Iya. Kalau Alpine, kalau misalnya itu Mercy ya. Iya. BMW kan banyak tuh. Banyak, benar. Aman. Iya. Alpina. Iya. Banyak tuh. Terus ada yang standarnya MTEK juga ada, MTEK, ya kan? iya. Gitu-gitunya. Tapi emang seru sih main BMW. Tapi balik lagi soal tadi kenapa suka otomotif ya. Sebenarnya gue beli mobil pertama tuh tahun 2012. Oke. Itu ketika gue baru punya gaji yang proper lah. Oke. Akhirnya gue beli mobil. Mobil pertama gue Honda Brio Thailand CBU. Oh, Baru keluar tuh Brio. Iya. Set. Terus bertahan cuma 6 bulan. Kenapa Mas? Karena tiba-tiba ada yang jual Ford Focus. Lebih gede mobilnya. Lebih gede. Stage 2. Oke. Wih, mantep. Tapi TE37 KW. TW37 Mas. TW37. Saat itu kan masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, saat itu kan ya kayak ya udahlah duitnya buat Yang lain. Iya benar. Akhirnya mobilnya kecelakaan tuh nabrak. Oh gitu. Iya, gara-gara nggak tahu kenapa ya, apakah itu gara-gara velg KW atau enggak, cuma yang pasti sih velgnya belah tuh. Belah velgnya. Kecepatan 180 lagi ngejar kerjaan di tol Jor nih. Heeh. Melintir gua. Oh nggak kena lubang dulu Mas? Enggak. Tiba-tiba dang gitu. Oh ya? Iya. Anjir bahaya juga. Gue inget banget gini, dak, gitu tiba-tiba melintir kena pembatas, dak, muter-muter lagi 360, kena pembatas lagi, muter-muter lagi 360, kena pembatas lagi 3 kali, cuy. Anjir. 360 3 kali, kalah Tony Hawk. Kalah Tony Hawk bener juga. Iya. Dang, udah gitu tuh, terus udah tuh. Terus tiba-tiba, wah panik kan gue, kagak bisa dibuka pintu cuy. Posisi jalan gini nih, mobil gue begini, jadi mobil acak-acakan lu. Anjir bahaya banget. Lagi ngebut, pagi-pagi kan pada ngebut orang. Iya. Jalan kosong gitu kan. Wah acak-acakan tuh, untungnya kecelakaan tunggal. Udah gitu gue inget banget. Polisi nolongin akhirnya. Wah, gercep tuh polisi. Dok. Dibawa ke pinggir gua. Diterangin sama polisi. Kata polisi gini, "Pak, Bapak kalau pakai Avanza mati nih." "Iya, Pak." "Bisa nggak ntar aja ngomongnya, Pak? Dikit lagi deg-degan mau mati nih gitu." Iya, kata polisi gitu bilang. Tapi dia baik, dia nolongin gua. Iya. Kalau pakai Avanza mati, main takut-takutin dulu ya gak? Untungnya pakai Avanza tuh, bener. Ya mental 363 kali sih Mas Wah, ya. cuy, kacau cuy.
Itu akhirnya semblep setengah, pesek, dan asuransi kebetulan cuma TLO. Jadinya ya udah gue kampakin aja. Dikampakin, iyalah udah hancur banget. Karena gue estimasi benerinnya sama kayak mobil baru cuy. Iya mendingan dan belum tentu bakal jadi kayak gitu lagi. Iya. Mobilnya bakalan enak. Ya lu cuy, apron segala macam. Iya benar. Iya. Lu belum tentu baut-bautnya dudukannya bisa sama presisi. Benar. Pasti udah ngegeser semua tuh. Ngegeser semua, udah deh. Mesin udah setengah hancur lah mesin. Tapi akhirnya udahlah, di situ gue belajar bahwa banyak hal tuh. Yang pertama, ketika pakai ban tipis, ngecek tekanan setiap hari. Betul. Gitu. Terus ketika memang lu pengen ganti pelek, kalau nggak bisa beli yang asli, yang standar aja, yang OM aja. Karena ternyata OM itu nggak dosa. Iya benar. Sah-sah aja ya nggak? Sah-sah aja. OM dipendekin kan masih manis. Iya benar. OM aja gitu kan. Nah sembari nabung. Benar. Gitu, itu pelajarannya. Benar. Yang kedua asuransi sebenarnya ternyata tuh ya semua aja deh. Meskipun mobil-mobil kita yang hobi, meskipun ada asuransi nih, kadang-kadang seringkali gue deh contohnya barat israt kita nggak ke asuransi, ke bengkel yang kita percaya. Jadi asuransi nganggur. Ya, tapi ibarat kata kalau tiba-tiba kejadian kayak kemarin kan ada gantinya lah. Iya, ada dibantunya lah. Tapi kalau mau mobil hobi mulai baret, apalagi cat-cat yang mulai aneh, kayaknya ke bengkel ini lebih bagus dah. Bukan yang rekanan asuransi maksudnya kan? Benar, jadi kayak bengkelnya lebih kita percaya. Iya, benar. Jadi gini Wan, menurut gue tuh ya alangkah baiknya kalau misalnya asuransi mobil itu asuransi kendaraan ya itu kayak asuransi kesehatan. Kita punya sistem reimburse. Misalnya kayak kita di sini reimburse langsung ke ininya. Ada plafonnya nih, berapa nih maksimalnya? Betul, iya dong, untuk bengkelnya pilih sendiri. Betul, karena memang mungkin beda dari rumah sakit ya. Kita tuh kalau ke bengkel tuh lebih ke nyaman-nyamanan nih. Betul. Nyamannya entah itu pekerjaannya, entah itu taste-nya si yang punya bengkel cat atau malah lokasi. Jadinya kayak kalau bisa tuh kayak gitu tuh. Benar. Gitu itu masukan bagus itu buat milik asuransi ya nggak sih? Jadi kita lebih ya udah deh nggak apa-apa deh, toh ada plafonnya, reimburse sekian. Iya, ada plafonnya kan. Iya, pasti. Harusnya kayak gitu sih. Benar-benar. Iya, mudah-mudahan tuh. Jadi emang pelajarannya banyak sih tuh. Asuransi, cek tekanan angin, sama pelek, ya nabung dulu lah kalau tuh bisa beli gitu. Iya, benar. Sebenarnya nggak ini juga, bukan hal yang dosa juga lu beli pelek KW gitu kan. Tapi bagi gue, taruh deh pelek KW berapa ya? 6 juta misalnya. Iya. 5 juta, 6 juta. Iya. Dengan 5 juta, lu masih bisa velg JDM yang zaman dulu loh, tua gitu, 90-an. Iya. Gitu. Benar bisa ya? Benar. Atau velg yang OM tadi mobil apa? Iya. Gitu. Yang jadinya manis di mobil lo, iya nggak sih Mas? Ya paling gampang, misalnya lu baut 5, kaleng Audi deh. Ganteng gue dari 15. Gitu. Maksudnya ada yang bisa disubstitusi dengan velg lain gitu daripada velg yang KW gitu. Saat seperti balik ke zaman dulu Mas. Iya nggak sih? Saat dimana saat dulu kan zamannya baut 5 Mas. Velg Mercy. Saat Kijang semua ganti saat lo belum cukup uangnya buat velg tuner, lo akan pakai velg standar dari OM Mercy. Atau kayak tadi lo bilang, standar dari kaleng Audi yang ada dopnya, cakep. Cakep banget. Dan itu kan harganya juga terjangkau lah. Betul. Di bawah 10 juga terjangkau banget. Betul. Jadi ya saran gue gitu aja sih buat teman-teman juga gitu. Benar. Jadi jangan takut buat main mobil jadi aduh velgnya mahal. Terus ininya banget mahal. Ada substitusinya ya Mas ya? Kadang-kadang kan kita kalau modif mobil kita ngelihat kayak Instagram gitu sesuatu yang wah-wah banget gitu kan. Benar. Makanya gue kalau ngelihat misalnya konten-konten gue nih, gue kasih bengkel-bengkel yang misalnya yang reliable harganya. Betul. Atau misalnya emang mobil dipakein pelek kaleng bisa manis loh kayak gitu. Jadi lu nggak harus yang pelek 50 juta gitu kan. Iya, benar. Akhirnya kan ketika orang membayangkan bahwa tiap hari sudah disuguhkan sama velg-velg yang mahal. Jadi dia kebayang otaknya gue harus punya velg ini nih. Saking ngebetnya kepengennya, yaudah deh sementara beli yang KW dulu gitu. Atau nggak yang mirip sama velg itu deh. Meskipun bukan sesuatu yang salah ya, tapi balik lagi alangkah baiknya bagi gue
uang itu tuh sayang banget gitu kalau dibeliin velg yang KW. Sayang banget, karena velg KW juga nggak mahal, nggak murah. Iya bener nggak murah. Iya, 5-6 juta masih gitu. Mendingan lu buat tabung buat yang lain. Iya, nggak sih mas? Iya. Tapi balik lagi selera, kalau pakai velg KW ya udah nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau gue sih mendingan duit 5 juta daripada beli velg KW, mendingan beli velg kaleng yang rare. Iya. Iya. Kalau velg kaleng kan bolongannya gini-gini nih, bulat-bulat. Tiba-tiba ada kotak-kotak. Wah. Segitiga. Iya, segitiga. Wah. Beli. Iya. Aneh nih. Iya, benar. Jadi ya gitulah, karena yang penting kan asik aja kalau dicolokin ke mobil. Is, bener. Jadi modif sebenarnya nggak perlu mahal-mahal kok. Iya, yang penting manis dan tepat guna ya mas ya? Iya, makanya udah kebanyakan nonton afiliator. mula banget jangan, udah. Lu lihat, karena perbedaan besar ya antara orang yang apa namanya ngupload konten mobil, foto mobil, itu perbedaannya besar Wan. Antara pamer dan orang yang mengerti mobil. Bener. Kalau pamer, biasanya dia foto di tempat-tempat mereknya kelihatan. Oke. Kalau yang ngerti mobil, dia akan foto di sudut yang misalnya velgnya yang rare nih. Iya. Atau setirnya yang rare gitu. Nah, di sudut-sudut itu tuh. Iya. Sudut-sudut yang partnya tuh rare. Iya. Biasanya. Nah, itu perbedaan besar tuh gitu. Iya. Benar sih. Benar. Jadi ya perbanyak referensi aja sih menurut gue. Benar, perbanyak referensi sama ya tadi benar kata Mas Gofar tadi, nggak perlu lu spending terlalu banyak. Jadi lo semua yang pada baru mau main mobil, jadi nggak ketakutan duluan, iya nggak sih Mas? Jadi kita bisa lebih banyak ngelihat mobil cakep di jalanan. Betul. Kayak kemarin gue yang Grand Max gue nih, anjing, ternyata pakai velg kaleng Mercy yang A-Class, harga 3,5 juta. Cakep jadinya. Cakep banget cuy. Iya. Cakep banget, velg kecolong itu, face-nya nonjol, Iya. gemong. Iya. Wah, ini cakep banget cuy. Jadi 3,5 juta udah bikin mobil tuh ganteng banget. Iya. Nggak harus yang mahal. Iya benar. Iya, mending velg kaleng dah gue dah. Beneran deh. Velg kaleng tuh yang rare harganya kadang-kadang anjing juga tuh. Iya benar. Masa velg kaleng 8 juta yang rare ya? Iya benar. Iya, yang udah ada tutup ori masih. Iya. Waduh, serem-serem sih. Iya benar. Tergantung keperluan sih. Iya nggak sih Mas? Nah kalau balik lagi ke ngomongin si station wagon punya lo nih Mas. Iya. Tadi kita udah ngebahas tentang si basic mobilnya 323 Matic. Nah sekarang modifikasi apa aja Mas yang udah lo taruhin di si wagon ini? Paling ketara cat ya. Iya. Catnya diganti Estoril Blue. Karena buat gue Estoril Blue tuh salah satu warna ikonik BMW. Betul. Pada tahun itu ya. Betul. Estoril Blue. Terus gue selalu punya cita-cita mobil Estoril Blue pakai velg yang ada putih-putihnya. Gitu. Karena bagus banget. Dulu gue pernah punya Mini Cooper R55 Clubman. Clubman dibikin velg T37 putih itu bagus banget gitu kan. Nah, gue pengen aplikasi di sini nih, Estoril Blue, terus pakai velg BBS. Oh, ini dipakai wet gloss juga nih. Terus velg BBS RS17, lipsnya gue ganti. Gue gedein lagi. Terus pakai turbo fan. Ini cakep banget sih. Iya. Tadi turbo fan gue bikin kan dari plat kan, cuma berat banget ternyata. Akhirnya beli di eBay. Harganya 12 juta, plastik gini doang, anjing juga nih emang. 4 biji. Nah itu nggak ada tuh yang lebih hemat. Karena harganya segitu. Iya. Nggak ada. Kecuali plastiknya merek Leon Star ya. Iya benar. Bisa. Benar. Karena dari eBay ini ya udah. Kalau plastiknya Leon Star kena plastik meleot nanti Mas. Iya. Tapi makanya kan gue bilang kayak udahlah. Yang penting emang kepengen banget kan. Benar. Dapet terus pakai bannya Yokohama, dalamnya dikayu-kayuin, dan ini gue pakai ini di dalam tuh list pintu dapat AC Sneezer ori. Oh. Satu-satu di eBay tuh. Nos di all stock. Langsung beli. Nos. Iya. Canggih. Harganya $450 sepasang kiri kanan. Kiri kanan doang depan? Kiri kanan doang depan. Oke. Sama belakang. Oh sama belakang. Gitu, sama belakang. Sisanya gue kayu-kayuin deh. Iya, buat nyamain dari motif si SS Sneezer itu. Iya, cuma emang kayunya masih belum mirip-mirip gitu. Iya. Nantilah dimirip-miripin lagi. Tapi udah cakep banget Mas.
Iya sih, jadinya Cakep banget udah. Gue tuh demen banget Wan ngegabungin old school sama new school. Iya, benar. Antik sama modern tuh, klasik modern tuh gue demen banget. Bener. Makanya gue selalu menerapkan itu tuh di setiap mobil gue udah pasti deh. Grand Max udah ada antik, ada klasik-klasiknya. Jimny ada klasik-klasiknya. Nanti yang baru nih Estate, Chevrolet Estate ada klasik-klasiknya gitu. Salah satu mobil underrated juga tuh Mas ya. Yoi. Yang akhirnya lo bangun ya. 57 juta cuy. Orang kayak mandang nih mobil sebelah mata banget nih. Bener. Nah balik lagi tuh, banyak mobil-mobil yang reliable untuk dibangun, nggak selalu mahal. Kan yang terpenting kan ketika modifikasi adalah lu mengimplementasikan karakter lu ke sebuah kendaraan kan. Betul sekali. Itu kan yang paling penting kan. Betul. Esensi modifikasi kan di situ ya. Betul. Jadi ketika memang dibilang norak, dibilang apa ya bodo amat. Ya modif aja terserah lu, menurut lu nyaman. Iya. Nah, sebenarnya semua tuh akan masuk ke fase poser dulu ya. Poser tuh dimana orang nggak ngerti tapi hanya ikut-ikutan. Semua fase tuh di musik, di mobil, di motor, semuanya tuh ada tuh. Tapi ada orang yang memang betah di fase ini, ada yang pengen belajar. Iya. Aku belajar biar upgrade knowledge gua, biar upgrade taste gua, gitu-gitu. Tapi balik lagi ketika lo ngomongin taste, ya itu susah diperdebatkan ya. Iya. Money can buy taste tuh. Kayak gua nih, pak. Gua harus ada satu part yang norak banget. Selalu tuh gitu loh. Oh gitu nanti. Iya. Biarin deh gitu. Iya. Misal beda dari yang norak lain. dalam artian kayak ngelihat gini nih, Pak, nengok gitu. Kayak misal CRX, nanti di joket tuh gue pasang ini apa namanya, kain joket tuh anjing gue lupa sih, Crayola. Oke. SR3 Crayola. Tapi gue pengen Crayola. Iya. Jadi kan patah tuh. Iya. Kayak mobil ini nih, gue bikin ininya turbofan. Jadi Iya. harus satu yang nonjol gitu, yang norak dalam artian gue tuh yang menonjol gitu. Terus dalamannya gue kasih motif-motif yang M-Tech tuh. Iya, interiornya. Interiornya, fabriknya. Sama kalau kursinya pakai yang elektrik, tapi bukan yang nggak yang slider. Nggak yang slider, oke. Tapi elektrik. Iya, Elektrik. Ya udah gitu-gitu aja, harus ada part-part yang bikin orang patah gitu lehernya sih. Tapi bener sih Mas, dengan si turbofan ini yang dimana sekarang masih jarang banget yang pakai turbofan. Saat lo pakai turbofan ini, orang jadi yang kayak, gue langsung lihat yang kayak, ini lucu banget ya mobil gitu pakai ginian, pakai turbofan. Apalagi kalau kita ngelihat kayak di Jerman kayak VW Golf MK1. Wah, gokil. Porsche. Gokil. Itu turbofonnya custom-nya tuh gila-gila cuy. Wah, kayak kasih plat tapi kayak dibikin-bikin. Iya. Keren banget tuh. Udah gitu ada yang concave lagi. Iya, yang masuk gitu. Iya, benar. Anjing turbofan concave, tai banget tuh. Iya, cakep sih, cakep. Tapi bener, ini beda dari yang lain. Udah station, mobilnya udah aneh. Terus Airsus ini Airsus ya Mas ya? Airsus ya? Airsus 4 titik ya Mas ya? 4 titik. Kalau Airsus pakai apa? Pakai ini apa? Pakai kemarin tuh dikasih apa sih namanya tuh? Manajemennya? Iya. Airlift. Yeah. Oke, udah canggih, udah pinter nih berarti Airsusnya ya kan? Iya, karena ternyata ini kan bisa dilihat agak keriting nih side skirt-nya. Karena suka lupa cuy, bukan lupa sebenarnya sih. Kalau yang sebelum pakai Airlift Management tuh, gue lewat Gujelakan kan agak lama tuh Ces. Iya. Kadang-kadang suka nggak sabaran kan. Masuk, dah mentok. Iya. Jadi pakai manajemennya biar agak naik turun lebih enak. Iya, sama bisa lu tahu nih saat polisi tidur, preset keberapa, ya kan? Otomatis. Iya, kalau pakai manual kan lu mesti ngira-ngira nih berapa PSI ini kira-kira bisa lewat polisi tidur, ya nggak sih? Ini masih keriting sini side cut bawah. Ini sih rata, cuma kalau dari sini tuh kayak masih ada yang kurang gitu, gatel. Kalau gitu. matanya beda soalnya, ya kan? Kalau gatel kadang-kadang iya. Kita kayak baret dikit aja kayak orang nggak ngelihat gitu, tapi bagi kita tuh hina banget itu. Tahu nggak Mas kenapa? Karena lo tahu baret ada di mana. Saat orang lain tuh, saat orang lain ngeliat size skirt lo nggak akan ngeh. Tapi karena lo tahu size skirt lo keriting, itu mulu yang lo perhatiin. Ngeliat keriting ya. Saat orang lain lihat, enggak, mananya emang gitu. Saya nggak tahu size skirt. Oh iya gitu. Tapi saat lo tahu tempatnya, lo tahu spotnya, jadi lo itu terus yang lo perhatiin. Asli. Kurang nih, itunya nih, gitu-gitu terus ya kan? Asli. Orang lain pun yang kayak, cakep-cakep aja gitu. Nggak kenapa-napa ya? Iya, pas enggak nih saya sekarang saat orang lihat, oh iya dari sini, tapi lo doang yang tahu sebenarnya. Saat orang lain nggak dikasih tahu ya nggak tahu, ya nggak sih? Tapi itulah sih apa namanya,
kalau mobil yang kita sayang ya. Bener. Kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang, sering kali ini orang ngambekan nih, ini orang lagi, ini mobil ngambekan ya. Iya. Tetap kita jajanin. Iya. Kita tahu nih ngambekan gitu kan, tetap kita jajanin kalau udah sayang gitu kali ya. Iya, tapi kalau gua Mas percayanya gini, kalau kadang-kadang ada orang yang ngomong nih mobil tuh bala, si ini tuh bala. Menurut gua tuh enggak. Tergantung dari lo ngerawatnya. Bener nggak sih Mas? Menurut gua saat lo taking care sama mobil lo akan taking care balik ke lo. Menurut gua kayak gitu. Itu menurut gue hukum alam yang teorinya nggak bisa ketebak tuh rumusnya gimana. Bener. Tapi ternyata memang kejadian mulu tuh. Bener. Sesuatu yang kita sayang, balik ini bakal nyayang balik. Bener. Iya. Bener. Kayak mobil gitu kan. Iya. Kalau nggak dirawat, kalau nggak di-AP. Ada gitu aja. Kan. Ada aja. Nggak diajak jalan, ada aja gitu. Iya. Tiap hari cuma nongkrong doang depan mobil gitu. Kayak ngeliatin kayak sebuah healing yang susah dipahami orang-orang gitu kan. Benar. Tapi itu justru yang ada chemistry-nya antara kita sama kendaraan kita sih. Benar. Yeah. Nah itu tuh kadang-kadang yang susah dijelaskan sama orang-orang yang tidak into ke situ. Kadang-kadang orang gini, lu ngapain sih bangun mobil tua yang udah pasti notabene akan lebih ribet dibanding mobil tua. Apalagi harganya bisa lebih mahal dibanding mobil muda. Kenapa lu nggak pakai mobil muda aja? Tantangannya beda. Iya nggak sih Mas? Passionnya beda, gitu-gitu. Soalnya kita tuh mobil itu bukan hanya kaki dari titik A ke titik B. Beda lebih dari itu. Dan seringkali kita suka jengah ya sama pertanyaan kayak bisa kita modif mobil bisa-bisa nih. Terus kayak dijualnya lagi gimana cuy gitu. Sebenarnya kita nggak mikirin itu sih. Iya. Cuma entah kenapa ya, ketika kita lagi BU kepikiran tuh. Iya cuy, jual lagi gimana ya? Ini mau gue jual sih, cuma jual berapa ya? Itu kadang-kadang tai itu sih. Pertanyaan itu tuh kita nggak mau mikirin, tapi di suatu kondisi tertentu kita akhirnya jadi mikir. Kalau gua lagi butuh nih kira-kira laku berapa ya? Iya nggak sih Mas? Iya. Tapi kadang-kadang juga ada juga yang cocok yang tadi lu bilang. Ada yang kayak harga jual cocok. Nggak? Ya enggak sih. Kalau segini ya boleh sih gitu ya nggak jelas ya kan? Karena biasanya orang yang nggak nawar, bukan yang nggak nawar, yang tahu harga kok mahal banget. Karena kayak gini nih, dia orangnya suka modif nih. Ketika dia beli barang, BBK, oil over, mesin, apa segala macam hitung, wah mahal nih. Ini udah semuanya. Harganya masih masuk. Iya, benar. Nggak apa-apa udah. Gitu. Biasanya orang yang memang suka modif tuh yang kayak gitu. Betul. Yang emang tahu harganya emang dijual mahal, tahu nih part-partnya apa aja gitu kan. Iya, bisa dijual tapi lebih segmented ya nggak sih Mas? Nah, bener. Iya benar. Sama yang tadi kita ngomongin, paling krusial dalam modifikasi adalah karet-karet. Iya. Nah ini karet-karet ini semua atau pas lu cat ganti Mas? Nah ini ada ganti ada nggak? Oke, karena basic mobilnya pun jarang nih. Jarang. Gue beli di eBay karet belakang tuh saat itu ya, nggak ada. Oke. Nggak ada. Ada copotan juga, jadi ngapain? Ih, sama-sama aja belum tentu bagus. Ngapain nih? Cuma karena karetnya masih bagus, ya udah nih. Tapi memang gue tuh niat banget pengen baruin karet semua. Si mobil ini. Cuma belakang doang nih yang belum dapet. Oke. Kalau depannya udah ada. Iya. Sama kayak sedan ya Mas depannya? Sama kayak sedan. Tengah beda. Pintu belakang beda nih. Lebih lebar ya Mas dia Mas ya? Yang paling susah jendela belakang tuh. Kaca mati. Iya. Susah banget cuy. Iya sih. Nyaris susah banget, di eBay nggak ada. Terus akhirnya? Ya nggak tahu nih gue nih. Oh belum? Belum. Tapi yang lainnya sama nih Masnya. Oke, kalau untuk tengah, ini kan ngomongin masalah sama sedan sama wagon beda. Lo ada kesulitan nggak sih Mas? Mungkin kita nggak ngomongin masalah karet-karet, lebih kayak lampu atau apa nah, itu. Kan emang lampunya kan anjing nih. Iya. BMW E36 Cabrio, Coupe, sedan, wagon, semuanya beda. Betul. Iya, anjingnya di situ tuh. Betul. Nah kebetulan kemarin si Negi J. Oke, Negi. Jual lampu belakang. Mas mau buat serep nggak? Jadi. Mumpung ada yang jual, ya nggak sih Mas? Kapan lagi? Iya, bener. Terus gue dapet ini jaring belakang tuh. Gue beli di eBay lewat si di Beamer House tuh. Gue beli dapet kaitannya nggak ada. Ya. Akhirnya pakai punya X5 sementara, tapi gede banget kan, nama nongol. Kaitannya tuh. Terus sekarang dapat lagi nih, baru dapat nih. Nyari gituan doang, lobang yang bener-bener mobil ini susah banget cuy. Gue di eBay nggak ada, terus di Amazon nggak ada, bingung gue nyarinya. Akhirnya ada yang follow gue di Instagram tuh nawarin, Mas, gue di Jerman nih, mau gue cari nggak? Ih, cakep. Jadi cuy. Cakep. Akhirnya dapat cuy.
Cakep. tinggal di pasar doang. Tapi itu bedanya yang antusias sejati sama yang enggak. Menurut gua itu adalah hal kecil tapi estetik. Iya. Bener Mas ya? Iya. Jadi kalau misalnya lo nggak pakai ini tuh lo akan kurang. Merasa ada yang kurang. Iya, padahal udah berfungsi normal dong Udah saat pakai itu normal, kan. Tapi X5 kegedean. Iya. Jadi kayak aneh, bukan punya diri. Bukan punya gitu. itu. Iya. Gimana caranya nih dapet yang sesuai sama mobilnya? Iya kan? Emang sih, jadi kayak ya udahlah pelan-pelan. Tapi itunya mas yang seru. Buat dia, Iya nggak sih huntingnya? Huntingnya. Oh nyari barangnya susah nih. Oh ada nih, nitip Iya. ini. Pas lo dapet barangnya, ih gila nih. Dapet. Jadi lo lebih bisa menghargai barang itu lebih. Betul. Dibanding betul. sama yang lo nyari barangnya yang gampang. Betul. Dan kayak cerek gua tuh karena semua baru tuh. Ini nih. Nyari atu-atu, nyari atu-atu, Ini nih. nyari atu-atu, enggak. Terus tiba-tiba, interior oh yang biru mahal juga ya. Ada yang jual sepaket nih. Tapi nggak sama dashboard, nggak sama bekleding pintu, sama list pintu. Kok murah ya $100? Oh ngebit. Udah underestimate gue. Cepet 20 aja deh, $120. Dapet. Hoki. Sekarang gue lagi nyari interior biru juga nih, biar nyamain semuanya. Jadi PR lagi. Tapi itu serunya tuh, gue pas ngelihat Instagram lo mas, bangun CRX ini dia nih. Pakai window lover ya. Aduh. Yang sport 82. Iya, balik lagi ke zaman itu dan balik lagi lo suka si modern klasik itu. Si basic mobil sudah sangat mendukung untuk modern klasik ya nggak sih, Mas? Dengan hatchback yang turun kaca belakangnya. Kaca belakang. Itu emang tuh mobil ganteng banget, Mas. Iya sih emang, tapi gimana ya nyari-nyarinya tuh part-part dalamnya interior sih lagi kesusahan nih gue nih. Pasti. Iya. Yang lebih mudah daripada itu susah, apalagi kayak CRX. Yang banyak mobil di sini aja susah, apalagi CRX yang susah banget di sini mobilnya. Setir kan kalau Nova agak konkave Iya. dalam gitu kan. Ini yang rata aja setengah mati nyari. Tab aslinya aja lumayan setengah mati tuh. Dicari tuh sama tape asli. Lah 7 juta cuy harganya di eBay. Gila, lebih mahal itu dibanding tape baru ya. Asli cuy. Makanya gue bilang, tapi kan ya udahlah ya, Iya. apa-apa lah relain. Ya itu, tapi jadi nostalgiknya dapet. Iya, dapet. Nah, tadi gue udah ngobrol juga sama Mas Gofar. Sisi nostalgik itu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Betul. Bener ya Mas ya? Betul, cerita, terus prosesnya yang ternyata tuh nggak, kan karena kan gue demennya modif doang nih. Makanya mah kadang-kadang gue demen proses modifnya gitu kan. Ide-ide liar gue tuh gue terapin di mobil tuh jadinya kayak gimana ya. Biasanya gue langsung eksekusi tuh. Nah, ini nih proses yang menurut gue nggak ternilai harganya karena Betul. nyarinya, salahnya, terus pas dipasang, ya kok jelek. Kok jadi gini ya? Pakai saja ini. Kata monternya anjing lu kerja 2 kali gua. Tapi kan di situ tuh. Betul banget Mas. Kalau emang kita suka ngebangunnya, ya ngomongnya enjoy the process ya. Enjoy the process. Ya nggak sih, sama ada nilai plus satu lagi Mas, yang saat lo ngebangun tuh lo akan mendapatkan teman-teman ataupun saudara-saudara yang tadi lo bisa, Mas nih gua ada ginian nih deh follower lo. Itu kan lo akhirnya dapat orang yang kenal. Iya kan? Ketemu relasi baru. Betul. Dari si modifikasi itu karena barangnya nggak gampang. Bener. Yang diwajibkan lo tuh bersosialisasi sama orang. Betul. Iya nggak sih, Mas? Ngobrol dulu. Ini lebih ke mengembalikan proses sosialisasi zaman dulu menurut gua. Benar. Hal yang kayak gini. Benar. Karena kalau zaman dulu, oke, kita sekarang misalnya musik deh ya. Kita sekarang pengen tahu lagunya band A misalnya. Cari Spotify ada, YouTube ada. Yes, benar. Zaman dulu mesti nongkrong. Benar. Mesti ngobrol dulu sampai kita kulik lu dapetnya di mana sih? Iya. Gitu. Iya. Lu jual nggak? Iya. Sampai proses ke situnya tuh. Iya. Mesti nongkrong, Iya. mesti ini. Karena kan informasi kan ini ya, apa namanya? Zaman dulu kan Terbatas, ya. betul. Nah, proses modifikasi menurut gue tuh mengembalikan ke zaman dulunya. Bener. Ngobrol sama forum, Bener. ngobrol sama orang. Bener. Iya, terus kayak ini kalau gini gimana ya? Iya. Kalau gini gimana ya? Karena sesuatu yang nggak bisa didapat baku dari baca di internet gitu. Iya. Iya, itu hal-hal yang menurut gue tuh nggak bisa tuh. Nggak bisa tuh. Jadi emang Bener. proses manusianya masih kental banget kalau modif. Betul. Kalau zaman dulu kita mesti nongkrong dulu di tempat orang supaya
bisa tahu, bisa ketemu orangnya, bisa ngobrol, akhirnya bisa kenal. Kalau sekarang dari Instagram semuanya bisa kenal. Asli. Yang ngomongin masalah kenal ya, nggak deket sebenarnya gitu. Kalau dulu lu mesti nongkrong, mesti ketemu orang. Dan kemarin itu gue bahas sama JJ. Oh gitu? Gue bahas sama JJ. JJ dulu kan nongkrongnya ya jaman-jamannya bareng Mas, sama gue gitu. Jadi zaman dulu kita ke Edi ya. Kita ke Edi nongkrong di sana. Setiap lewat klakson, lu nggak ada tuh janjian di sini kita nongkrong, enggak. Lu setiap hari Jumat jam 10 di Edi. Betul. Udah pasti ada di sana. Betul. Lu nggak perlu kabar-kabaran, nggak perlu WhatsApp. Lu ada nggak sini? Nggak. Ketemu aja sana, pasti nongkrong. Zaman dulu itu, kalau sekarang kan ya ada handphone gitu kan. Betul. Kita janjian WhatsApp, kadang-kadang ngaretnya ya udah gitu kan. Zaman dulu kalau misalnya kita nongkrong di titik A nih, nggak perlu janjian tuh. Udah tahu hari apa, jam berapa. Iya. Sisanya mau cabut lagi, ketika lo datangnya telat, ditinggal lo deh. Iya benar, nggak ada tunggu-tungguan itu, ya kan? Ditinggalnya pas datang, lah udah pada kagak ada anak-anak nih. Tinggal aja gitu. Iya. Lagi jalan nih, motor ke situ nih, pasti ada di sana nih. Pas lewat muter, weh ada di sana. Gitu. Jadinya kayak serunya gitu sih. Iya benar. Serunya gitu. Jadi orang akan, menurut gua orang akan lebih bisa menghargai orang lain. Menurut gua. Jadi akan lebih sopan. Kalau gua zaman dulu mau tahu, misalnya gua ngeliat mobil lu nih Mas nih. Di Duta Mas ataupun di mana-mana dulu tempat tongkrongan ya kan. Gue kan nungguin tuh samping mobil lu, sampai lu nyampe, abis itu ngomong, Mas boleh kenalan nggak? Nama gue Rizwan, mobilnya bagus banget. Gitu, abis baru ngobrol. Dan yang kayak gitu tuh akhirnya temennya sampai sekarang Mas. Dari kenalan kayak gitu. Jadi lo harus kayak gitu untuk ketemu sama orang baru. Betul. Dan dari orang baru itu bisa lo koneksiin ke tempat lain, ke tempat lain. Akhirnya ya udah bisa temennya banyak gitu. Dan ngobrolan yang kayak tadi itu tuh yang nggak bisa putus sampai sekarang sih. Secanggih-canggihnya internet apapun itu ya, ketika ngomongin modifikasi kita kan ketemu sama manusia juga. Iya benar. Dan proses sosialisasi itu tuh yang menurut gue tuh masih kental banget nih di modif-modif ini sih. Betul. Iya. Nah kalau ngomongin masalah modif Mas, referensi lo pertama untuk bikin mobil wagon kan jarang nih masih wagon nih. Habis itu lo Airsusin gitu. Itu dari mana Mas? Pas awal-awal gue masang roof box kan dicengin dulu tuh. Iya. Wah apaan mobil wagon ceper masa pakai roof box kagak bisa kemana-mana. Emang lo mau touring gitu kan? Mau ke gunung? Mau camping kayak JJ ya kan? Gitu. Tapi saat itu ya gue lihat ya orang-orang di Eropa ya anak muda udah kayak gitu. Iya dan kandas-kandas. Iya. Gitu kan. Ya, referensi dari situ tuh. Wah ini lucu juga nih kalau misalnya kayak apa namanya mobil wagon, Volvo dikandasin, Audi dikandasin gitu kan, BMW dikandasin, pakai roof box. Wah lucu tuh. Dari situ sih referensinya tuh. Iya, acara-acara kayak Sowo, ya kan, Sowo, H2O gitu-gitu ya kan, mobil pada lumrah banget tuh. Iya. Dan itu dia Mas, menurut gua lagi nih, itulah kesulitan orang Indonesia. Saat sesuatu yang aneh, dibilangnya jelek dulu. Iya. Bener nggak Mas? Saat udah common, oh bagus ya ternyata gitu. Makanya itu kita selalu ketinggalan satu step dibanding orang luar. Sebuah perbedaan kalau dibilang jelek nantinya mungkin lu nggak akan bisa menerima perbedaan sih. Betul. Pada akhirnya karena lu merasa sesuatu yang baru ini ini cuma sekedar nggak masuk di tes lu doang. Iya, cuma sekedar itu doang. Lu nggak biasa aja mata lu ngelihatnya. Sesuatu yang nggak masuk di tes lu itu bukan berarti jelek. Betul. Iya. Cuma emang nggak masuk doang. Iya, jadi emang ya ketika terbiasa lu pada akhirnya kiri kanan ya udah. Iya, satu ngelihat oh banyak juga ya. Oh bagus ya ternyata ya. Udah bagus ya. Iya. Lu akan ya bagus karena emang terbiasa aja sih. Tapi bagi gue sih gue suka tuh ya misalnya ngeliat modif-modifan gitu kan. Dari yang ekstrim kayak kupu-kupu malam gitu kan. Kalau ngeliat kayak orang-orang mungkin akan berpikir ya balik lagi ya selera kan orang beda-beda ya. Tapi kan orang-orang gue ngeliatnya proses ini gimana ya? Bikin motong ini gimana ya? Iya benar. Itu kan skillnya tingkat dewa tuh cuy. Iya. Bisa bikin gitu tuh. Iya. Nah kan ada pelajaran lah dari setiap modifikasi gitu. Betul. Tapi itu menurut gue itu salah satu roots dari modifikasi Indonesia. Iya. Si yang bentuk mobil seperti itu tuh memang mobil itu kan hanya keluar di event tertentu. Tapi salah satu roots modifikasi Indonesia ya itu. Dan yang tadi gue bilang ya orang-orang bilangnya kan riser, entah itu riser atau poser gitu kan. Itu proses doang sih sebenarnya sih. Kita pasti akan melewati itu dulu tuh. Betul. Kalau nggak melewati itu dulu, lu nggak akan bisa bohong nih kalau langsung tiba-tiba langsung gitu enggak. Lu pasti akan ada poser dulu, lu ngikutin apa yang sekarang lagi hype gitu. Terus tiba-tiba endingnya
lu pasti akan modif sesuatu yang lu nyaman. Iya. Endingnya nih, Iya. nyaman. Yang penting gue dipakai enak aja deh. Iya, Yang penting benar. mata gue ngeliatnya enak aja deh. Iya, Cuma benar. itu doang sih endingnya ya. Iya, benar. Tapi kan menuju ke situ kan ada proses belajar yang luar biasa sih menurut gue. Betul. Iya. Nah makanya tuh gue selalu bilang sih kalau teman-teman modif ya, ya udah lu bang kalau modif ini gimana bang? Sesimpel apa yang lu suka dulu deh. Lu tahu Konsepnya dulu nih yang Iya. mesti ditekenin ya kan. konsepnya apa, lu suka apa, udah lu jalanin dulu aja. Ketika nanti jelek, gini, jelek itu kan tahu ketika kita sudah make. Betul. Iya. Betul. Kalau dipakai, oh jelek nih, lepas ah. Nah, gimana lu nggak tahu kalau itu jelek kalau lu belum make gitu kan? Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita make dulu nih, ah jelek ah, lepas lagi deh. Iya. Gitu. Kita beli dulu, jelek ah, lepas lagi deh. Nah, proses itu tuh yang mahal banget harganya tuh. Benar. Iya, Trial and barang errornya ya. kepake, Iya. gitu kan dijualnya lagi mungkin belum laku, Iya, gitu benar. kan. Tapi kadang-kadang kita tahu bahwa sesuatu itu nggak bagus atau nggak cocok di kita ketika kita sudah nyoba. Gitu, kalau belum nyoba masih ngebayang-bayang ah jelek ah, apalagi kata orang. Jangan. Benar. Ini dulu aja. Kalau emang lu penasaran menurut gue, kalau gue ya gue pasang dulu aja udah. Benar. Kalau misalnya tiba-tiba endingnya gue ngerasa nggak bagus, kan tinggal dicopot. Ya kan yang penting lu udah puas dulu. Iya. Dong, ada Iya. kepuasan pribadi. Oh, gue udah Iya. nyoba dibanding Iya. saat lu belum nyoba, kata orang jelek, habis itu lu ikutin, ah enggak ternyata bagus kok Iya. gitu. Lu akan sesalan sendiri. Bener Iya. juga kayak temen gua kemarin tuh Mas Didit. Jangan sampai itu lo ngikutin orang lain. Betul. Lu harus ngikutin lu yang nyaman dulu buat lu. Iya. Saat setelah itu baru Ya. gitu. Karena ketika memang lu dari awal udah ikutin apa kata orang ya, jadinya mobilnya mungkin nggak pure diri lu sih. Bener. Kayak ya ini hasil orang-orang aja nih ide-idenya nih. Nah, Mas ngomongin tadi kan berarti referensi lu dari si luar itu ya Mas ya. Mobil pendek Ya, yang ya. pakai Airsus, Ya. terus pakai roof rack, Ya. yang roof box Ya. yang dimana sah-sah aja zaman Ya. itu gitu. Kalau nextnya nih Mas nih, nextnya kira-kira mau lu apain lagi nih si mobil? Kayaknya bakal udah cukup gini ya. Oke. Kayaknya udah Wow, kalau kemarin ngomong sama Mas Didit, kalau orang udah kenyang makan ya udah. Iya. Biasanya gue tuh selalu ngomong kayak gini, mimpi itu kan bertingkat ya. Iya. Ketika mimpi kita sudah sampai di titik ini, kita kan ngejar mimpi yang lebih Tinggi lagi. iya tinggi lagi gitu. Betul. Jadi emang bertahap lah mimpi. Mimpi itu kayak sengkedan nih. Tara setting. Sengketan, teras sharing bener sih. Ya itu juga bertahap ya Mas ya. Bertahap, Iya bertahap, benar. gitu kan. Nah, pastinya gue akan kayak misalnya ngumpul duit lagi deh, beli mobil yang berikutnya. Oh, jadi lo lebih balik lagi ke blank kertas blank lagi nih Yeah. untuk lo gambar sesuai dengan kemauan lo. Yeah. Dibanding Yeah. lo mesti menyempurnakan ini lagi. Betul. Ini pasti sih ada ya, kayak paling lebih dibagusin aja kayak karet-karet cuma ganti baru lagi ntar. Terus tapi sisanya sih untuk gaya-gaya sih udah cukup gini doang sih. Udah cukup kayak gini. Cukup banget sih kalau menurut gue ya teman-teman cukup ya. Ini gini. udah cukup banget sih. Ini Oke. dengan setelan yang kayak gini ya. Paling ya bagus. benar-benahin lah kayak misalnya ke yang keriting-keriting Side skirt lagi nih, Bang. Iya anjing. Di mana nih keriting side skirt. Matanya ke situ dulu soalnya. Jadi ngeliat gini, ini side skirt ya keriting-keriting. Gara-gara polisi tidur lupa gua. Ini yang spesial lagi Mas Gofar hari ini ulang tahun bener ya Mas ya? Wah, Iya. Jadi ini spesial, tamu spesial dan ada hari spesial buat Mas Gofar. Gila. Happy birthday Mas Gofar. Iya, yang ke 27. 27, benar. Cakep. Jadi sengaja nyiapin. Thank you cuy. Selamat ulang tahun Mas Gofar. Buat you, Sukses Ben. dan sehat selalu. Doanya gue omongin keras-keras nih. Iya. Mudah-mudahan kerjaan makin lancar. Amin. Lu juga semua kerjaan lancar dan sehat, Amin. Ben. Terus mudah-mudahan suatu hari kita berada di titik yang beli mobil sama modif nggak mikir. Amin. Benar. Main mobil modif aja gitu. Benar. Terus mudah-mudahan kita ada satulah mobil di garasi yang rare banget. Thank you, thank you. Thank you Elite semuanya, Wan. Thank you, Wan. Sama-sama. Ini Mas. buat Diop nih ya. Iya. Wih. Mantap. Gila. Dan Taruh selain sini lah. kue Mas, kita juga ada hadiah spesial lagi nih buat Mas Widih. Gofar. Bentar diambilin. Ini spesial buat lo Mas. Karena jadi ini merchandise dari The Elite Brand.
Ini belum keluar, kita belum launching. Lo duluan. Wih. Iya nggak? Lo duluan. Belum launching nih? Belum launching. Wih, mantap. Artikel ini belum launching dan ini lo orang pertama yang dapat. Lu bakal launching ntar? Iya. Oh, kita lihat deh coba. Gitu. Gue perut gue agak mengendut sekarang ya. Jadi mungkin size-nya agak udah nanya tadi. Udah size-nya. Siap. Nih, Mas. Wih. Tuh kerdusnya tuh. Thank you for your order. Wih. Kita lihat ya. Yoi. Ini benar-benar baru datang tadi, Mas. Anjing, yang Jadi bener benar, lu. iya, jadi gue pikir lo yang pertama. Wih. Di Elite Motorsport. Yoi. Nanti lu jual harga berapa nih? Harganya bisa dicek di Tokopedia dan Iya. Widih, thank you Ji. Sama-sama, Mas. Siap. Nama thank you banget nih, Mas nih. Iya. Udah datang ke sini. Iya, thank you banget ya. Thank you banget datang ke sini, udah ngobrol-ngobrol. Iya, thank you Semoga banget. yang tadi doa-doanya dikabulkan Amin, ya, Mas ya. amin, Ya kan? amin. Buat yang nonton juga terima kasih buat yang nonton. Juga jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Yoi. Ya kan? Terima kasih nonton teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye. Mas, thank you banget ya, Mas. Thank you Wan ya. Sukses terus. Thank you semua. Bye. Little did I see